Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratun Nabila, NIM saya 21221890. Perkenalkan, nama saya Bintang Putra Hidayat, NIM 21221906. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Kurniawan dengan NIM 21221908. Saya akan menjelaskan materi yang ke A, yaitu perdagangan digital dan dampaknya terhadap ekonomi publik, dengan subbab 1 yaitu definisi. Perdagangan digital juga dikenal sebagai perdagangan elektronik atau biasa disebut dengan e-commerce, yaitu proses penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer yang lainnya. Ini melibatkan berbagai aktivitas bisnis yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam transaksi komersial. Berikut definisi e-commerce menurut para ahli. Menurut Riswandi 2019, e-commerce merupakan satu set dinamis ekonomi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik. Hal ini mencakup berbagai aktivitas seperti pemasaran, pembelian, penjualan, dan pembayaran yang dilakukan secara online. Selanjutnya, menurut Harmayani 2020 menambahkan bahwa e-commerce melibatkan penyebaran dan pemasaran barang atau jasa dengan menggunakan sarana elektronik seperti jaringan komputer dan internet. Dengan demikian, e-commerce tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli, tetapi juga mencakup transfer dana elektronik dan pertukaran data. Selanjutnya, menurut Akbar dan Alam 2020, e-commerce merupakan pembelian, penjualan, dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti televisi, radio, dan komputer atau jaringan internet. Transaksi bisnis yang terjadi di jaringan elektronik seperti internet, setiap orang yang memiliki koneksi internet dapat berpartisipasi dalam kegiatan e-commerce. Selanjutnya, Raharja University 2020 mengartikan perdagangan elektronik sebagai aktivitas jual beli dengan memanfaatkan jaringan komunikasi elektronik atau internet. Keduanya harus terhubung dengan internet untuk melakukan transaksi. Secara umum, e-commerce juga dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Dan yang terakhir yaitu menurut Loudon dan Trevor 2020. Loudon dan Trevor menggambarkan e-commerce sebagai penggunaan internet dan teknologi jaringan digital lainnya untuk mendukung setiap aspek proses bisnis, termasuk pengumpulan informasi, perencanaan produksi, distribusi, dan pelayanan pelanggan. Nah, dari beberapa definisi e-commerce tersebut, dapat disimpulkan bahwa e-commerce adalah sistem dalam melakukan jual beli barang maupun jasa melalui media elektronik yang memberikan kemudahan transaksi baik untuk penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya di sebelah sini ada bagan. Saya akan menjelaskan bagan tersebut. Yang pertama yaitu fintech atau financial technology, merujuk pada penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan dan solusi dalam sektor keuangan. Inovasi fintech mencakup berbagai aplikasi dari pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer atau P2P, hingga teknologi blockchain dan kripto. Tujuan utama dari fintech untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mempermudah akses ke layanan keuangan, baik bagi individu maupun bisnis. Fintech telah merevolusi industri perbankan dan keuangan dengan menciptakan solusi yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah diakses, serta membuka peluang baru bagi penyertaan keuangan terutama di pasar yang kurang terlayani oleh bank tradisional. Yang kedua ada e-commerce, electronic commerce,
yaitu kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui platform digital seperti website atau aplikasi mobile. E-commerce memanfaatkan internet untuk memfasilitasi transaksi, memungkinkan konsumen dan bisnis untuk terhubung tanpa batas geografis. E-commerce mencakup berbagai model bisnis, mulai dari penjualan langsung kepada konsumen atau B2C, penjualan antar bisnis, B2B, hingga penjualan konsumen ke konsumen, yaitu C2C. E-commerce memiliki berbagai keuntungan seperti kenyamanan berbelanja dari mana saja, pilihan produk yang lebih banyak, serta seringkali harga yang lebih kompetitif. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk isu keamanan transaksi online, persaingan yang ketat, serta logistik dan pengiriman produk. Selanjutnya yang ketiga ada layanan digital wellness, merujuk pada alat, platform, dan layanan yang dirancang untuk membantu individu mengelola dan meningkatkan kesejahteraan mental, emosional, dan fisik mereka di era digital. Layanan ini umumnya berfokus pada mempromosikan penggunaan teknologi yang sehat, mendorong gaya hidup seimbang, dan mendorong kesejahteraan secara keseluruhan melalui sarana digital. Tujuannya untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan layar yang berlebihan, kelebihan informasi digital, dan stres yang disebabkan oleh aktivitas online sambil meningkatkan kesehatan fisik dan mental penggunanya. Nah, yang keempat ada on-demand service. Ialah layanan yang disediakan kepada konsumen dengan cepat dan fleksibel sesuai permintaan mereka, seringkali melalui platform digital atau aplikasi mobile. Dengan layanan ini, konsumen dapat mengakses produk atau jasa kapan saja dan di mana saja tanpa harus membuat janji terlebih dahulu atau menunggu dalam waktu lama. Model bisnis ini sangat populer karena memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi pengguna. Keuntungan utama dari on-demand service ialah kenyamanan dan efisiensi. Konsumen dapat dengan mudah mengakses layanan yang mereka butuhkan tanpa harus merencanakan jauh-jauh hari, sementara penyedia layanan dapat meningkatkan keterjangkauan dan fleksibilitas dalam bisnis mereka. Nah, yang kelima ada Internet of Things atau IoT, ialah konsep di mana berbagai perangkat fisik, objek, atau benda yang sehari-hari digunakan terhubung ke internet, memungkinkan mereka untuk mengumpulkan, berbagi, dan bertukar data. Perangkat ini dapat berupa barang rumah tangga, kendaraan, perangkat wearable, hingga infrastruktur kota yang terhubung. IoT memungkinkan perangkat ini berfungsi lebih cerdas dan otomatis, memberikan kenyamanan serta efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. IoT berpotensi merevolusi banyak aspek kehidupan manusia, meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan penghematan biaya. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk masalah keamanan data, interoperabilitas antar perangkat, dan perlindungan privasi pengguna. Selanjutnya, subbab 2 yaitu dampak perdagangan digital terhadap ekonomi publik. Perdagangan digital, terutama e-commerce, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi publik. Di Indonesia sejak tahun 2020, berbagai penelitian dan teori dari para ahli menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital tidak hanya meningkatkan nilai transaksi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan konsumsi domestik, dan memberikan akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau biasa yang disebut dengan UMKM. Nah, dampak positifnya yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Menurut laporan McKinsey & Company 2020, ekonomi digital Indonesia diprediksi dapat mencapai USD 155 miliar pada tahun 2025, menyumbangkan sekitar 9,5% dari PDB.
Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan transaksi e-commerce yang mencapai 266 triliun pada tahun 2020 dan diperkirakan meningkatkan menjadi 476,3 triliun pada tahun 2022. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Laporan dari Bank Indonesia 2020 menyatakan bahwa perkembangan ekonomi digital dapat menciptakan hingga 26 juta pekerjaan baru di sektor UMKM dan industri terkait. Ini menunjukkan bahwa e-commerce tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga membantu mengurangi pengangguran di Indonesia. Yang ketiga, peningkatan konsumsi domestik. Selama pandemi COVID-19, banyak konsumsi beralih ke belanja online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Data menunjukkan bahwa sektor informasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan tertinggi dengan sektor e-commerce diprediksi tumbuh hingga 400% pada tahun 2020. Hal ini mencerminkan perubahan perilaku konsumen yang semakin bergantung pada platform digital. Yang keempat, inklusi keuangan. E-commerce memperluas akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Menurut penelitian oleh Astari et al. 2024, adopsi transaksi digital memungkinkan masyarakat untuk mengakses produksi keuangan dengan lebih mudah, meningkatkan partisipasi mereka dalam ekonomi. Nah, yang kelima, efisiensi operasional. Perdagangan digital meningkatkan efisiensi operasional bagi perusahaan dengan mengurangi biaya transaksi dan mempercepat proses bisnis. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, persaingan yang semakin ketat. Dampak negatif utama dari e-commerce yaitu meningkatkan persaingan di pasar. Menurut artikel di BPMPP 2024, pedagang pasaraya dan toko fisik seringkali kesulitan bersaing dengan toko online besar yang menawarkan harga lebih rendah dan kenyamanan belanja. Hal ini dapat memaksa pedagang tradisional untuk menurunkan harga yang berpotensi merugikan mereka secara finansial. Yang kedua, penurunan volume penjualan di toko fisik. Perubahan perilaku konsumen menuju belanja online menyebabkan penurunan signifikan dalam lalu lintas pelanggan di toko fisik. Banyak pedagang melaporkan penurunan volume penjualan akibat konsumen lebih memilih kenyamanan berbelanja secara daring. Hal ini tidak hanya berdampak pada pendapatan pedagang. Nah, subbab 3 ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business atau biasa yang disebut dengan B2B, transaksi antara perusahaan, contohnya supplier ke retailer. Yang kedua, business to customer, B2C, penjualan produk atau jasa langsung kepada konsumen, seperti pada platform e-commerce umum. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C, transaksi antara konsumen, biasanya melalui platform seperti OEX. Yang keempat, online to offline, O2O, misalnya saja seperti Gojek ataupun Grab yang menggunakan dua saluran yaitu online dan offline, di mana produsen akan menemukan konsumen, menarik konsumen, dan melakukan promosi melalui jaringan online yang nantinya akan diteruskan dengan pembelian barang secara offline di toko. Yang kelima ada consumer to business, yaitu C2B, individu menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan, misalnya freelancer. Nah, yang keenam, business to administration, B2A, transaksi antara bisnis dan pemerintah. Yang terakhir, consumer to administration, C2A, individu bertransaksi dengan instansi pemerintah.
Selanjutnya yakni ada e-commerce dan perubahan dalam perdagangan internasional. Nah, perubahan dalam perdagangan internasional pada mengutip Bapak Suwardi yakni menunjukkan bahwa platform seperti Amazon.com berkontribusi pada harmonisasi perdagangan antar negara dengan meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi transaksi. Selain itu, adopsi teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia antara 2010 hingga 2018 terbukti meningkatkan perdagangan di pasar ASEAN. E-commerce dapat terus berkembang, mendorong inovasi dan kewirausahaan di tingkat global. Nah, ada pun 3 faktor yang mempengaruhi e-commerce dalam perubahan di perdagangan internasional, yakni yang pertama, akses pasar global, di mana e-commerce telah secara signifikan mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan pasar internasional. Menurut Brynjolfsson dan McLaren, e-commerce memungkinkan bisnis untuk menjangkau konsumen di seluruh dunia tanpa memerlukan infrastruktur fisik di setiap negara. Nah, untuk yang kedua yaitu integrasi rantai nilai global. Oleh Garvey pada tahun 2019 menjelaskan bahwa e-commerce telah memperkuat integrasi rantai nilai global. Nah, teknologi digital mempermudah perusahaan untuk mengelola dan meningkatkan rantai pasokan yang kompleks dengan sangat efisien. Sistem informasi yang mudah terhubung dapat meningkatkan pemantauan dan optimasi alur barang dan informasi secara real time. Yang ketiga atau yang terakhir yakni ketimpangan akses teknologi Rodrik. Mengutip Rodrik pada tahun 2023. Nah, menyoroti tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam memanfaatkan potensi e-commerce. Nah, ketimpangan akses terhadap teknologi dan infrastruktur digital seringkali menghambat kemampuan negara-negara ini untuk berpartisipasi aktif secara penuh dalam perdagangan internasional itu sendiri. Nah, mengutip dari hal itu, kurangnya regulasi yang memadai juga dapat memperburuk dan menyulitkan mereka dalam menyesuaikan diri dengan dinamika e-commerce global itu sendiri. Selanjutnya yakni regulasi perdagangan digital di tingkat nasional. Nah, regulasi perdagangan digital di Indonesia sendiri menjadi penting untuk mengatasi tantangan baru yang sangat inklusif timbul dari e-commerce dan transaksi online pada dasarnya. Nah, menurut Tadelis pada tahun 2022, yaitu regulasi yang efektif diperlukan untuk melindungi konsumen, mencegah penipuan, dan memastikan persaingan yang sehat di pasar digital. Nah, selain itu ada dari salah satu ahli lagi yaitu Smith pada tahun 2021 juga menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam regulasi perdagangan digital dengan meningkatnya globalisasi dan interkoneksi pasar digital. Regulasi yang terkoordinasi di tingkat internasional dapat membantu mengatasi perbedaan kebijakan antara negara satu dengan negara lainnya dan mencegah pergeseran pasar yang tidak adil. Nah, kerjasama internasional ini pastinya memastikan bahwa standar perlindungan konsumen dan peraturan perdagangan dapat diterapkan secara konsisten di berbagai negara. Mungkin ada beberapa faktor yang terkait dengan regulasi perdagangan digital di tingkat nasional atau di Indonesia itu sendiri. Yang pertama, keamanan dan perlindungan konsumen, di mana salah satu aspek kunci dari regulasi perdagangan digital yakni perlindungan konsumen. Peraturan yang jelas diperlukan untuk melindungi data pribadi dan menghindari penipuan online yang marak terjadi di Indonesia itu sendiri. Yang poin kedua, fleksibilitas regulasi. Nah, fleksibilitas ini menyarankan bahwa regulasi harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat. Pendekatan yang kaku dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan di sektor digital itu sendiri. Dan yang terakhir ada koordinasi internasional, di mana poin ini menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam mengatur perdagangan digital. Mengingat sifat global dari e-commerce sendiri, peraturan yang terkoordinasi di beberapa negara dapat membantu mengatasi perbedaan kebijakan dan mencegah ketidakadilan pada pasar. Nah, pastinya kerjasama ini juga dapat menemukan hal yang positif, yaitu dapat memastikan standar yang konsisten dalam perlindungan konsumen dan praktik perdagangan, mendukung perdagangan lintas batas yang adil.
Untuk poin selanjutnya yaitu pengaruh perdagangan digital terhadap keseimbangan ekonomi. Nah, pengaruh tersebut yakni mengutip Nabila pada tahun 2022, nilai transaksi uang elektronik dan e-commerce menunjukkan pengaruh positif dalam pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi memiliki dampak negatif yakni dalam jangka panjang. Peningkatan akses internet dan populasi muda menjadi faktor pendorong utama dalam pertumbuhan di sektor ini. Nah, perdagangan digital sendiri membawa perubahan signifikan terhadap keseimbangan ekonomi global, di mana secara mendalam dibahas oleh McAfee pada tahun 2014, yaitu mereka berpendapat bahwa perdagangan digital memungkinkan akses pasar yang lebih luas dan efisien, mengurangi biaya transaksi, dan dapat mempercepat inovasi-inovasi dari berbagai pihak. Namun sebagai dampak dari pergeseran ini terdapat tantangan terkait ketidaksetaraan ekonomi. Autor Dom dan Hanson pada tahun 2013 mengatakan bahwa menunjukkan bahwa pergeseran ke ekonomi digital dapat memperburuk ketidaksetaraan karena perbedaan dalam kemampuan akses teknologi dan keterampilan yang berbeda di setiap negara. Perdagangan digital sendiri memiliki dampak yang signifikan terhadap keseimbangan ekonomi global, dan terdapat beberapa faktor di belakang itu ya. Yang pertama yaitu peningkatan akses pasar dan efisiensi, yang kedua ketidaksetaraan ekonomi, dan yang ketiga perubahan dalam struktur pasar. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yakni peluang dan tantangan dalam e-commerce di masa depan sendiri. Peluang yang ada di dalam platform e-commerce sendiri yakni ada pertumbuhan pasar e-commerce yang diprediksi akan mencapai hampir seperempat dari total penjualan global pada tahun 2025 nantinya. Nah, didorong oleh kemajuan teknologi dan perubahan perilaku kemanusiaan konsumen. Selanjutnya yakni adanya inovasi teknologi, penerapan AI, dan dalam pengalaman belanja online akan semakin meningkat. Selanjutnya yakni ada peningkatan daya beli wilayah di luar pulau itu sendiri, termasuk di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam transaksi e-commerce itu sendiri. Nah, berdasarkan pada gambar proyeksi data digital ekonomi di Indonesia tersendiri, e-commerce menjadi salah satu pendorong di kawasan ASEAN, mencapai 77 miliar US pada tahun 2022 dan diproyeksikan bisa mencapai 130 US dollar pada tahun 2023. Nah, berikut adalah tabel datanya. Nah, ada gambar kedua, yaitu gambar yang menunjukkan 5 platform e-commerce yang memiliki pengguna terbanyak di Indonesia tentunya. Nah, Shopee berada di urutan pertama dengan rata-rata 150 juta kunjungan per bulan. Sedangkan Tokopedia berada di urutan kedua dengan rata-rata 117 juta, Lazada dengan rata-rata 83,2 juta, Bilibili dengan rata-rata 25,4 juta, dan Bukalapak dengan 18,1 juta kunjungan per bulan pada 2023. Nah, pada kelima platform e-commerce ini berbasis data menjadi bukti bahwa kekuatan perusahaan di era sekarang mulai tumbuh dengan transformasi digital yang sangat pesat. Tidak hanya e-commerce, terkait dengan yang berbasis pada pengelolaan produk juga. Nah, hal tersebut bisa membuat produk-produk UMKM di daerah kita sendiri pastinya akan bisa memasuki pasar global. Dengan adanya perkembangan ekonomi digital di Indonesia ini dapat meningkatkan potensi beberapa sektor ekonomi, salah satunya potensi sektor e-commerce. Peluang e-commerce dalam meningkatkan perekonomian masyarakat antara lain dapat akses pasar yang lebih luas. Dengan adanya platform e-commerce, pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses pasar global. Nah, hal ini dapat memungkinkan mereka untuk memanjakan pelanggan mereka yang sebelumnya sulit untuk dijangkau. Nah, setelah itu ada tantangan dalam e-commerce itu sendiri.
Nah, tantangan dalam e-commerce ini yakni dalam meningkatkan perekonomian antara lain infrastruktur dan akses internet, keamanan dan perlindungan konsumen, serta penyediaan dan pengiriman barang. Karena infrastruktur yang di beberapa daerah masih terbatas. Nah, adanya keamanan dan perlindungan juga dari perlindungan konsumen juga perlu diperhatikan karena ini menjadi isu penting yang perlu diatasi dalam sektor e-commerce itu sendiri. Dalam transaksi online, konsumen seringkali menghadapi ancaman cybercrime dan cyberwar berupa penipuan, pencurian identitas, atau pembelian produk palsu tentunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh perdagangan digital terhadap keseimbangan ekonomi. Menurut Nabila, nilai transaksi uang elektronik atau NTUE dan e-commerce menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Tetapi NTE memiliki dampak negatif dalam jangka panjang. Laporan lain mencatat bahwa sektor ICT berkontribusi sekitar 4,5% terhadap perekonomian pada tahun 2020 dan meningkat dari 3,95% di tahun 2019. Peningkatan akses internet dan populasi muda menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan ini. Perdagangan digital telah membawa perubahan signifikan terhadap keseimbangan ekonomi digital yang dibahas secara mendalam oleh Bridgelson dan McAfee pada tahun 2014. Mereka berpendapat bahwa perdagangan digital memungkinkan akses pasar yang lebih luas dan efisien, mengurangi biaya transaksi, dan mempercepat inovasi. Bridgelson dan McAfee menekankan bahwa dampak ini bisa meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan dengan memperluas pasar global bagi perusahaan kecil dan menengah. Namun sebagai dampak dan pergeseran ini, terdapat tantangan terkait ketidaksetaraan ekonomi. Autor Dorn dan Hanson pada tahun 2013 menunjukkan bahwa pergeseran ke ekonomi digital dapat memperburuk ketidaksetaraan karena perbedaan dalam kemampuan akses teknologi dan keterampilan. Mereka menggarisbawahi bahwa sementara perubahan besar dan negara maju dapat memanfaatkan keuntungan dari perdagangan digital, negara berkembang dan bisnis kecil mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan ini. Selain itu, Agrawal, Katini, dan Goldfarb pada tahun 2016 mengidentifikasi bahwa perdagangan digital dapat mempengaruhi keseimbangan ekonomi dengan meningkatkan transparansi pasar dan menurunkan biaya perantara yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi tetapi juga menimbulkan tantangan dalam pengaturan dan regulasi. Mereka menyarankan bahwa kebijakan publik harus dirancang untuk mengatasi ketidaksetaraan dan memastikan bahwa manfaat perdagangan digital dapat dinikmati secara merata di seluruh ekonomi. Beralih ke kasus dan solusi. Yang pertama, bagaimana strategi super apps Gojek pada tahun 2021 mempengaruhi pertumbuhan ekosistem digitalnya. Bagaimana mereka menghadapi persaingan dari Grab di pasar Asia Tenggara. Nah, solusinya, strategi super apps Gojek pada tahun 2021 berfokus pada penggabungan layanan digital yang beragam dalam satu aplikasi, mencakup transportasi, pesan antar makanan, pembayaran digital, hingga layanan gaya hidup lainnya. Hal ini mempengaruhi pertumbuhan ekosistem digitalnya melalui beberapa aspek, dengan diversifikasi layanan. Dengan menawarkan berbagai layanan, Gojek menciptakan ekosistem terintegrasi yang memudahkan penggunanya. Misal pengguna dapat memesan ojek online, membayar menggunakan GoPay, dan memesan makanan tanpa harus berpindah aplikasi. Yang kedua, ekspansi basis pengguna. Integrasi layanan memudahkan akuisisi pengguna baru. Misalnya seorang yang awalnya hanya menggunakan GoFood dapat mulai menggunakan GoRide atau GoPay. Hal ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi di pasar baru seperti Vietnam dan Thailand melalui platform serupa. Yang ketiga, kolaborasi dengan mitra strategis. Pada tahun 2021, Gojek melakukan merger dengan Tokopedia berbentuk Goto Group. Langkah ini menghubungkan layanan e-commerce dengan ekosistem Gojek, memperluas potensi transaksi digital di platform mereka. Kemitraan dengan UMKM melalui GoPay dan GoFood membantu memperluas adopsi layanan digital.
Yang keempat, pengembangan infrastruktur digital. Gojek berinvestasi besar dalam infrastruktur teknologi seperti algoritma personalisasi berbasis AI yang meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pengguna. Yang kelima, fokus pada ekosistem lokal. Gojek memanfaatkan keunggulannya dalam memahami kebutuhan lokal. Sebagai contoh, layanan seperti GoClean dan GoMart lebih relevan dengan pasar Indonesia dibandingkan dengan layanan serupa yang ditawarkan Grab. Yang keenam, penguatan GoPay. Gojek memperkuat posisi GoPay sebagai alat pembayaran digital, menjadikannya salah satu digital terbesar di Indonesia. Hal ini menciptakan keunggulan dibandingkan GrabPay yang cenderung memiliki mangsa pasar yang lebih kecil di Indonesia. Kasus yang kedua, bagaimana Shopee pada tahun 2023 berhasil mempertahankan dominasinya di pasar e-commerce Asia Tenggara di tengah tantangan inflasi dan perubahan perilaku konsumen pasca pandemi. Solusinya, pada pasar e-commerce, Shopee memiliki dominasi yang tinggi dengan menggunakan strategi yang menarik perhatian para penggunanya. Penyesuaian strategi penawaran dilakukan oleh Shopee mampu mempengaruhi keadaan pasar digital yang semakin hari semakin meningkat permintaannya. Maka Shopee melakukan hal yang biasa membawa pelanggan dan UMKM seperti promosi yang adaptif, fokus pada produk lokal, personalisasi konten, kolaborasi dengan institusi keuangan, dan lain-lain. Kasus yang ketiga, bagaimana perusahaan fintech seperti OVO dan Dana membantu memperluas akses keuangan bagi masyarakat unbanked di Indonesia. Apa dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi digital di wilayah pedesaan? Solusinya, perusahaan fintech seperti OVO dan Dana membantu memperluas akses keuangan bagi masyarakat unbanked di Indonesia dengan menyediakan solusi pembayaran digital yang sederhana, cepat dan inklusif. Melalui layanan dompet digital, masyarakat yang tidak dapat memiliki akses ke layanan perbankan tradisional dapat melakukan berbagai transaksi seperti pembayaran barang, tagihan, hingga transfer uang hanya dengan menggunakan smartphone dan nomor ponsel. Proses registrasi yang mudah tanpa syarat yang rumit seperti bukti penghasilan atau dokumen fisik menjadikan layanan ini sangat ramah bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi digital di pedesaan sangat signifikan. Akses ke layanan keuangan digital memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam ekosistem ekonomi digital, mendorong perdagangan lokal, meningkatkan efisiensi transaksi, dan mempercepat adopsi teknologi. Selain itu, UKM di pedesaan kini dapat memanfaatkan platform ini untuk menerima pembayaran digital, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing mereka. Dengan demikian, fintech seperti OVO dan Dana tidak hanya mempercepat inklusi keuangan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Kasus yang keempat, bagaimana otomatisasi berbasis AI mengubah pasar tenaga kerja digital? Apakah hal ini mendorong ekonomi digital menuju inovasi atau malah menciptakan pengangguran di sektor tertentu? Solusinya, otomatisasi berbasis AI membawa dampak besar pada pasar tenaga kerja digital, baik dalam menciptakan peluang baru maupun menimbulkan tantangan. Perubahan ini bisa dipandang dari dua sisi. Yang pertama, mendorong inovasi dan efisiensi. AI meningkatkan produktivitas dengan mengotomisasi tugas-tugas yang sebelumnya memerlukan banyak waktu dan tenaga manusia. Di sektor digital, AI digunakan untuk menganalisis data besar, personalisasi layanan, otomasi pemasaran, dan bahkan pengembangan produk. Yang kedua, tantangan penggantian pekerjaan. Di sisi lain, otomatisasi berbasis AI menggantikan peran manusia dalam tugas-tugas rutin dan berulang. Di sektor administrasi, layanan pelanggan, atau manufaktur, hal ini dapat menciptakan pengangguran di sektor tertentu, terutama bagi pekerja yang keterampilannya tidak mudah disesuaikan dengan kebutuhan pasar digital yang terus berkembang. Pergeseran ini menuntut upaya reskilling dan upskilling tenaga kerja agar mereka tetap relevan dalam ekonomi digital. Jika tidak dikelola dengan baik, kesenjangan keterampilan dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Kasus yang kelima, bagaimana
kreator yang berkembang melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Patreon memberikan kontribusi terhadap ekonomi digital. Bagaimana negara-negara berkembang dapat manfaatkan tren ini untuk mendukung ekonomi lokal? Solusinya, ekonomi kreator yang berkembang melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Patreon memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi digital dengan cara berikut. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi digital, penciptaan nilai ekonomi baru. Kreator konten menghasilkan pendapatan dari iklan, sponsor, donasi, dan penjualan produk. Yang kedua, meningkatkan konsumsi digital. Konten kreator mendorong pengguna internet, aplikasi, dan layanan digital sehingga meningkatkan adopsi teknologi transaksi online. Lapangan kerja baru. Ekonomi kreator menciptakan peluang pekerjaan sebagai kreator maupun tidak langsung, editor video, manajemen sosial media, hingga pengembangan platform. Dampak pada ekonomi lokal. Promosi produk lokal. Kreator di platform seperti TikTok sering mempromosikan produk lokal yang dapat mendorong UMKM untuk berkembang. Yang kedua, monetisasi budaya lokal. Kreator dari negara berkembang sering memanfaatkan budaya, tradisi, atau keunikan lokal sebagai konten. Ekosistem pendukung. Perkembangan ekonomi kreator mendorong pertumbuhan layanan pendukung seperti agensi kreatif, penyedia alat produksi, hingga jasa pelatihan keterampilan konten. Maka dari itu, negara berkembang seharusnya bisa memanfaatkan tren yang sudah terbentuk agar bisa memberikan dampak jangka panjang dan dapat dirasakan oleh berbagai kalangan. Kesimpulan, perdagangan digital telah memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi publik dengan membawa perubahan fundamental dalam cara perekonomian beroperasi. Salah satu dampak utamanya adalah peningkatan efisiensi dalam transaksi yang memungkinkan pertukaran barang dan jasa secara lebih cepat, transparan, dan biaya yang lebih rendah. Teknologi ini memperluas pasar domestik dan internasional, memberikan kesempatan bagi pelaku usaha termasuk UMKM untuk terhubung dengan konsumen global tanpa batasan geografis. Ini juga meningkatkan daya saing pasar secara keseluruhan karena memungkinkan lebih banyak perusahaan untuk berinovasi dan mengakses sumber daya yang sebelumnya tidak dapat dijangkau. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.